Tapi kalau dorongan saya untuk rajin menulis, memang ada beberapa dosen saya yang merespon apa yang pernah saya tulis di buletin-buletin mahasiswa di kampus pada saat itu, direspon oleh beberapa orang dosen, dan saya senang sekali mendapat respon sedemikian itu karena saya juga mendapatkan semangat, dan juga beliau memberikan cerita-cerita segar tentang bagaimana karakter menulis daripada penulis-penulis yang terkenal pada saat itu. Tercatat orang-orang yang sangat berjasa memotivasi saya dalam menulis. Yang pertama Bapak M. Gozi Badri, almarhum. Yang kedua Bapak Burhanuddin, almarhum. Yang ketiga Bapak Mahmud Yusuf, alhamdulillah yang bersangkutan masih ada, dan saya lihat di Facebook sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat berjumpa kembali, dan dalam kesempatan kita bertemu ini, kita masih akan membicarakan masalah PIL persengketaan. Dan dalam kesempatan ini, saya sebetulnya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari peserta kemah pemuda, kemah kebudayaan pemuda. Saudara-saudara, izinkan saya melepas masker. Masker ini saya pakai sebetulnya hanya sekedar untuk kenang-kenangan saja. Tahun 2020 ini kita sempat mendapatkan serangan wabah yang sangat mengerikan, yaitu wabah corona, virus corona yang berkembang mulai dari daratan Cina dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk daerah kita. Dan daerah Lampung sempat dicatat sebagai daerah zona merah. Nah, kembali untuk menghemat durasi, kita kembali berbicara tentang PIL Pesenggiri. Kalau ditanya saya belajar PIL Pesenggiri itu di mana, kepada siapa, oleh karenanya perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa saya secara kebetulan bekerja di bidang yang membidangi atau mengelola pembinaan kebudayaan, tepatnya adalah di salah satu bidang di Kanwil Depdikbud. Bidangnya adalah musjarah atau musjarah
Kala, yaitu singkatan dari Permusiuman Sejarah dan Keberbakalaan, termasuk nilai-nilai kebudayaan daerah Lampung. Jadi Sejarah Kala yang pengelolaan kebudayaan meliputi kesejarahan, kepurbakalaan, dan nilai-nilai tradisional termasuk permusiuman. Sudah merupakan program tradisi bahwa setiap tahun dilaksanakan pelatihan-pelatihan kebudayaan kepada para guru, bahkan siswa, bahkan pemuda, dan masyarakat umum diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kanwil Depdikbud pada saat itu, dan saya merupakan salah satu staf yang ditugaskan sebagai panitia penyelenggara, dan pada saat itulah saya mulai mendengar orang menyebut-nyebut tentang Piil Besenggiri, dan tentu saja tidak begitu mendengar, begitu memahaminya. Selaku panitia yang mendapatkan kesempatan untuk belajar sebetulnya, karena dalam penyelenggaraan itu disiapkan semacam makalah yang disampaikan oleh para pakar kebudayaan. Biasanya para pakar kebudayaan itu sebagian besar itu disampaikan oleh para dosen-dosen atau tenaga pengajar, dan ada juga tokoh masyarakat yang mendapatkan kesempatan untuk tampil berbicara masalah kebudayaan daerah Lampung. Selain itu juga merupakan tradisi dari tahun ke tahun diselenggarakan penelitian-penelitian kebudayaan, terutama menyangkut masalah adat istiadat, nilai-nilai tradisional, sastra-sastra, bahasa-bahasa yang diteliti oleh para pakar dari perguruan tinggi dan dibantu dari masyarakat sebagai narasumber. Begitu juga para pendukung adat istiadat juga dijadikan sebagai narasumber untuk mengungkap kandungan-kandungan, kekayaan-kekayaan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah Lampung. Dalam satu tahun bisa 2 atau 3 judul penelitian, dan dalam satu tahun juga bisa terjadi 2 atau 3 kali pelatihan. Dan pada saat itu saya dilibatkan di dalam proses penyelenggaraan pelatihan sebagai panitia, dan sebagai panitia itu saya mendapat kesempatan untuk memanfaatkan makalah-makalah yang ada untuk saya baca-baca, dan pada saat itulah saya mulai mengenal apa itu Piil Besenggiri. Dan saya ingat betul di antara penceramah-penceramah itu yang banyak berbicara tentang masalah Piil Besenggiri ini adalah Profesor Hilman Hadikusuma, sarjana hukum, guru besar hukum adat di Universitas Lampung, Unila. Itu pakar yang tulisan-tulisannya beberapa kali sempat
saya miliki dan sempat saya baca dan pelajari secara otodidak saja. Ya, belakangan saya baru tahu sebetulnya yang pernah resmi melaksanakan penelitian tentang PIL Pesenggiri itu adalah almarhum Rizani Puspa Wijaya. Beliau meneliti itu adalah dalam rangka menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Almarhum Rizani adalah merupakan peneliti yang utuh meneliti tentang PIL Pesenggiri dengan menggunakan metode penelitian yang ketat tentunya. Tetapi setelah itu nampaknya justru yang menangkap hasil-hasil penelitian itu, yang banyak menangkapnya adalah Profesor Hilman Hadikusuma, yang pada saat itu memang seorang dosen di Universitas Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Beliaulah yang banyak menangkap dan banyak menulis. Tulisan-tulisannya mengalir sedemikian rupa. Sementara saya lihat nampaknya almarhum Rizani Puspa Wijaya yang sebetulnya baru berapa bulan ini beliau meninggal dunia, dan Profesor Hilman lebih dahulu meninggal, baru menyusul kemudian Rizani Puspa Wijaya. Hilman Hadikusuma adalah orang yang paling berjasa menjelaskan apa itu PIL Pesenggiri, karena Bapak Rizani sendiri saya nilai terlalu sibuk di dalam urusan administrasi terkait dengan jabatannya di kantor, sehingga peluang-peluang untuk menulis lebih banyak didapat oleh Hilman Hadikusuma. Dan kepada dua orang itu saya berguru tentang PIL Pesenggiri, tetapi bergurunya saya kepada dua orang tersebut tidak resmi, karena saya sebetulnya bukan peserta pelatihan. Saya adalah panitia penyelenggara, staf panitia penyelenggara, dan saya di tengah-tengah melaksanakan tugas, di sela-sela melaksanakan tugas, setiap ada kesempatan saya mendengarkan penelitian, mendengarkan ceramah-ceramah beliau, dan saya catat sebaik-baiknya di dalam pikiran saya, dan saya memang tertarik tentang PIL Pesenggiri. Karena dari buku-buku yang saya baca, kok kayaknya ini sangat cocok untuk menjadi bahan pemikiran-pemikiran terkait dengan kebudayaan Lampung. Dan selain kepada kedua guru tersebut, sebetulnya saya diam-diam banyak berguru kepada seorang tokoh juga, senior saya, yaitu Bapak Ansori Jausal. Bapak Ansori Jausal ini pendekatannya tidak terlalu adat istiadat minded. Sedangkan Hilman Hadikusuma kadang-kadang tergelincir ke sikap seperti itu. Dan Bapak Rizani Puspa Wijaya juga kadang-kadang kalau berbicara masalah PIL Pesenggiri akan nampak sekali bahwa
dia mengacu kepada adat-adat. Itu satu hal yang tidak bisa dihindari, karena untuk menjelaskan PL Pesenggiri itu mau tidak mau bahwa tautannya, acuannya adalah tentang praktek-praktek adat itu sendiri. Oleh karena itu, keduanya tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Namun, tetapi tidak demikian dengan Ansori Jausal. Ansori Jausal ini nampaknya dia harus kerja keras untuk memahami itu semua, karena beliau pada saat belajar pertama belum mendapat hitungan, belum mendapat tempat di dunia adat istiadat, dianggap sebagai orang yang baru belajar saja. Dan ketika dia belajar dan ketika dia banyak berbicara tentang itu, secara kebetulan di Kanwil The Big Boot juga banyak memberikan tempat kepada beliau, karena beliau selaku tokoh muda, dan tokoh muda yang memiliki kesempatan untuk berbicara itu banyak sekali, sehingga dengan mudah mengundang beliau. Sedangkan Pak Hilman Hadikusuma tentu saja sibuk sekali, dan Pak Rijani Puspawijaya selain ada kesibukan-kesibukan, nampaknya dia juga mempunyai bisnis, dan beliau juga memiliki kesibukan administrasi yang sepertinya juga sangat sangat menyita waktu untuk penyelesaiannya. Itu yang saya lihat, di mana beliau bisa bicara sangat komunikatif sekali, dan itu saya manfaatkan untuk belajar. Itu kalau berbicara tentang guru saya yang secara resmi berbicara tentang PL Pesenggiri. Tapi kalau dorongan saya untuk rajin menulis, memang ada beberapa dosen saya yang merespon apa yang pernah saya tulis di buletin mahasiswa di kampus pada saat itu, direspon oleh beberapa orang dosen, dan saya senang sekali mendapat respon sedemikian itu, karena saya juga mendapatkan semangat, dan juga beliau memberikan cerita-cerita segar tentang bagaimana karakter menulis daripada penulis-penulis yang terkenal pada saat itu. Tercatat orang-orang yang sangat berjasa memotivasi saya dalam menulis. Yang pertama Bapak M. Gozi Badri, almarhum. Yang kedua Bapak Burhanuddin, almarhum. Yang ketiga Bapak Mahmud Yusuf, alhamdulillah yang bersangkutan masih ada, dan saya lihat di Facebook sehat walafiat. Jadi pada mereka itulah saya menulis. Dari guru-guru saya berpikir, saya merenung dari orang-orang tersebut yang memberikan tantangan, yang memberikan jalan untuk saya merenung dan bisa menulis sampai di hari-hari